Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Bahan utama kita hari ini adalah pisang. Saya gunakan pisang berangan ya teman-teman. Kamu juga bisa gunakan pisang uli, pisang raja, pisang nipa, atau pisang kepok, atau jenis pisang-pisang yang lainnya. Yang penting pisang yang kamu gunakan itu adalah pisang yang udah matang dan rasanya udah manis. Jadi nanti ketika kita olah rasanya itu legit ya. Nah, ini untuk pertama-tama pisangnya akan kita hancurin dulu. Boleh gunakan garpu paling simple, mau gunakan sendok, ulekan, atau di chopper dan di mixer, di blender juga boleh ya. Nah, jika udah seperti ini udah cukup. Kemudian saya sisihkan terlebih dahulu. Kita ambil wadah yang lebih besar. Kemudian di sini kita menggunakan telur ya teman-teman. Nah, saya gunakan telur ayam, kita pakai putih dan juga kuningnya. Untuk jumlahnya di sini saya menggunakan sebanyak 3 butir telur. Selanjutnya saya akan menambahkan gula pasir. Di sini kita menggunakan sebanyak kurang lebih 5 sendok makan ya teman-teman. Kalau mau hasilnya lebih manis atau kamu senang manis, kamu bisa menggunakan 7 sendok makan atau setara kurang lebih 100 gram. Nah, ini kita kocok dulu agar gulanya itu larut ke dalam kocokan telur. Nah, ini nggak lama ya teman-teman, palingan cuma 1-2 menit aja kita kocok. Oke, jika udah seperti ini, udah sedikit berbuih atau berbusa, kita langsung campurin tadi pisang yang udah kita haluskan menggunakan garpu. Ini kalau kita gunain garpu, jadi tekstur pisangnya tuh nggak terlalu halus ya teman-teman. Jadi masih ada sedikit bentuk pisangnya yang kecil-kecil itu. Ini malah menambah cita rasa pisangnya. Jadi nanti ciri khas pisangnya masih kelihatan, nggak akan hilang. Nah, ini kita aduk dulu sampai semua menyatu. Kalau kamu teksturnya lebih halus, bisa kamu blender ya. Jika sudah menyatu, langsung aja saya tambahkan baking powder sekitar 1 sendok teh dan baking soda sekitar setengah sendok teh. Ini kita aduk dulu. Nah, udah mulai berbusa bagian atasnya. Kita aduk terus agar baking soda dan juga baking powdernya menyatu dengan adonan telur dan pisang. Kemudian di sini saya tambahkan sedikit garam, setengah sendok teh. Tidak lupa agar aromanya harum dan bau amis telurnya itu hilang, kita tambahkan bubuk vanili. Jadi bubuk vanili ini sebagai pengharum atau penghilang bau amis. Nah, ini kita tambahkan setengah sendok teh, kita aduk kembali sampai semua bahan tercampur rata. Sebenarnya semakin lama kita mengocoknya akan semakin mengembang. Kemudian di sini saya tambahkan susu bubuk. Kita bisa gunakan susu bubuk Denkau sebanyak 4 sendok makan munjung. Ini agar rasanya nanti benar-benar creamy dan enak ya teman-teman. Jadi bisa gunakan susu bubuk anak-anak yang ada di rumah. Kebetulan anak-anak menggunakan susu Denkau di rumah, jadi saya tambahkan susu Denkau yang full cream. Nah, ini kita satukan. Jadi dia udah mulai mengental ya. Nah, kemudian barulah kita tambahkan tepung terigu. Di sini untuk tepung terigunya kita tambahkan sebanyak 6 sendok makan, tapi nggak munjung. Atau bisa juga kita tambahkan 7 sendok makan ya. Nanti untuk bahan lengkapnya atau detailnya akan saya tuliskan di bagian deskripsi ya teman-teman. Nah, ini terlihat kental banget ya adonannya setelah kita tambahkan tepung terigu tadi sebanyak kurang lebih 7 sendok makan. Jadi sebenarnya adonannya ini kurang lebih sama dengan adonan martabak manis. Cuma di sini kita tambahkan pisang sebagai cita rasa. Tapi nanti hasilnya tuh seperti dorayaki teman-teman, dorayakinya Indonesia. Nah, ini kita aduk untuk menyatukan semuanya agar semua bahan tercampur rata. Kemudian kalau dia terlalu kental, kita tambahkan air. Nah, untuk airnya ini kita bisa tambahkan kurang lebih 50 ml. Kita tambahkan sedikit demi sedikit sampai adonannya tuh nggak terlalu kental agar nanti enak ketika kita curahkan atau ketika kita akan memasaknya. Nah, ini kita aduk-aduk. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi adonannya itu udah merata. Dan ini rasanya manis ya teman-teman. Nah, jika adonannya udah seperti ini udah cukup. Jadi dia nggak terlalu cair atau encer, tapi juga nggak terlalu kental. Kemudian ini kita tutup. Ini akan kita diamkan kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Nah, ini kurang lebih sekitar 30-40 menit setelah kita diamkan. Bisa dilihat ya, jadi adonannya tuh udah mulai punya rongga. Nah, ini. Jadi dia udah mulai kayak ada busa-busa di atasnya. Menandakan ini udah boleh kita proses. Sekarang kita akan lanjut memasak. Nah, untuk memasaknya kita gunakan aja teflon. Ini gunakan teflon yang anti lengket ya. Kemudian jangan lupa kita olesi dulu dengan margarin. Kalau nggak punya margarin juga bisa pakai minyak goreng, tapi nggak usah terlalu banyak. Yang penting dia untuk meratakan bagian atas teflonnya. Karena di sini kita akan membakarnya ya, membakar menggunakan teflon.
Dan saat membakarnya ini, pastikan api yang kita gunakan itu kecil ya, jangan gunakan api besar. Kemudian langsung aja kita tuangin tadi adonan dari kue pisang atau saya menamainya dorayaki pisang. Ini kita tuangkan sekitar setengah sendok centong sayur. Nah, ini kita tutup dulu sebentar aja, kemudian kita buka. Nah, dia udah mulai berongga ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita tepikan dulu kalau dia udah mulai berongga. Barulah selanjutnya kita olesi lagi dengan margarin bagian tengahnya. Nah, ini gunakan apinya nggak usah besar. Kita tuangkan lagi setengah centong sayur adonan dorayaki pisangnya. Nah, dia akan membentuk dengan sendirinya, membentuk bulat seperti ini. Ini aromanya harum ya teman-teman. Kemudian yang tadi yang cetakan pertama kita boleh balik. Nah, ini dia hasilnya. Jadi cantik banget ya teman-teman. Nah, sambil kita cetak lagi yang berikutnya. Nah, ini dia mulai mengembang karena tadi kita menggunakan baking soda dan juga baking powder. Nah, kalau misalnya udah matang bagian bawahnya, udah kecoklatan juga, itu udah boleh kita angkat teman-teman, menandakan dia udah matang. Dan ini aromanya harum banget, jadi aroma pisangnya tercium, aroma dari vanili bubuknya juga tercium. Nah, karena teflon yang saya gunakan ini teflon besar, jadi sekali memasak kita bisa memasak sampai 7 adonan atau 8 adonan. Nah, kalau misalnya dia udah mulai matang, kita akan ketepikan. Nah, ini dia. Nah, jika udah seperti ini, udah bisa kita angkat ya teman-teman, dorayaki pisangnya. Nah, ini kelihatan ya, warnanya cantik banget. Ini aromanya harum. Untuk rasa nanti kita akan rasa gimana rasa dari dorayaki pisang yang kita bikin ini. Oke, ini adonannya akan saya habiskan terlebih dahulu, dan ini dapatnya banyak banget teman-teman. Untuk takaran ini saya bisa dapatkan 20 sampai 30 dorayaki pisangnya. Nah, ini dia hasilnya. Cantik banget ya setelah kita susun. Kemudian kita ambil satu. Ini memang sengaja saya bikin tekstur yang tipis atau bentuk yang tipis agar dia lebih cepat matang dan matangnya sempurna sampai ke dalam. Nah, ini bagian dalamnya. Kemudian kita boleh cocol dengan kental manis yang saya taburi coklat. Masya Allah, ini enak banget teman-teman. Tanpa cocolan dia juga tetap enak ya. Misalnya kita makan tanpa cocolan coklat ataupun kental manis. Nah, seperti ini cocok banget buat teman kita minum teh atau ngopi di sore hari. Buat kamu yang nonton video ini, jangan lupa cobain, beneran ini enak banget deh. Selain pisang, kamu juga bisa menggantinya dengan buah lain yang buahnya itu bisa kita hancurin atau kita olah bersama tepung terigu. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam dari saya Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum.